Shalom, perkenalkan nama saya Derek Pah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AGB atau Administrasi Gereja Baru. Administrasi Gereja Baru merupakan suatu konsep pengelolaan gereja yang berpusat pada Allah, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus sebagai dasar utama dalam seluruh kehidupan dan pelayanan gereja. Semua kegiatan, program, keputusan, dan pelayanan yang dilakukan gereja harus berlandaskan pada firman Tuhan, sehingga tujuan utama gereja tetap sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui sistem administrasi yang baik, gereja dapat mengelola pelayanan secara teratur, membina jemaat dengan baik, serta mempersiapkan mereka untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah diberikan Tuhan. Dalam konsep ini terdapat beberapa dimensi yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Seluruh dimensi tersebut berawal dari dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin yang menjadi dasar bagi setiap aspek pelayanan gereja. Dari dasar tersebut kemudian berkembang ke berbagai dimensi lain yang membantu gereja dalam menjalankan tugas dan panggilan secara efektif. Sekarang saya akan menjelaskan dimensi-dimensi tersebut. Dimensi yang pertama adalah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin merupakan dasar utama dalam administrasi gereja baru. Alkitab menjadi sumber kebenaran yang memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan dan pelayanan gereja. Teologi membantu gereja memahami ajaran tentang Allah, karya keselamatan, serta hubungan antara Tuhan dan manusia. Sementara itu, doktrin menjadi pedoman yang menjelaskan ajaran-ajaran iman yang harus dipegang dan diterapkan dalam kehidupan jemaat. Melalui dimensi ini, gereja memiliki landasan yang kuat dalam mengambil suatu keputusan, menyusun program pelayanan, dan menjalani berbagai kegiatan. Semua kebijakan, kepemimpinan, organisasi, pelayanan sosial, maupun evaluasi pelayanan harus berpedoman pada Alkitab, teologi, dan doktrin yang benar. Dengan demikian, gereja tidak hanya berfokus pada aspek organisasi, tetapi juga menjaga kemurnian ajaran dan pertumbuhan rohani jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimensi yang kedua adalah dimensi kebijakan gereja. Dimensi kebijakan gereja berlandaskan pada Alkitab, teologi, dan doktrin yang menjadi dasar dalam penyusunan aturan, pedoman, visi, misi, serta berbagai keputusan gereja lainnya. Kebijakan gereja diperlukan agar seluruh kegiatan dan pelayanan memiliki arah yang jelas serta berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan yang baik, gereja dapat menentukan berbagai program pelayanan, mengatur tata kelola, organisasi, dan menetapkan langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan jemaat. Kebijakan juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pelayan dan jemaat dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya mereka. Dengan adanya kebijakan,
Yang jelas, pelayanan dapat dilakukan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam Alkitab. Oleh karena itu, kebijakan gereja menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan gereja secara keseluruhan. Dimensi yang ketiga adalah dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja berlandaskan pada Alkitab, teologi, dan doktrin yang mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Dimensi ini berkaitan dengan cara gereja mengelola serta mengarahkan seluruh kegiatan pelayanannya agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen gereja mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program pelayanan. Sementara itu, kepemimpinan berperan dalam memberikan arah, motivasi, bimbingan, dan teladan kepada jemaat. Seorang pemimpin gereja tidak hanya bertugas mengatur pelayanan, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan jemaat dan membantu mereka bertumbuh dalam iman. Dengan manajemen dan kepemimpinan yang baik, gereja dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mendukung pelayanan dan pertumbuhan jemaat. Dimensi yang keempat adalah dimensi organisasi. Dimensi organisasi yang berlandaskan pada Alkitab, teologi, dan doktrin juga mengajarkan kita bahwa setiap anggota jemaat memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, gereja memerlukan struktur organisasi yang baik agar setiap pelayanan dapat berjalan secara teratur dan saling melengkapi. Dimensi ini berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar bagian dalam gereja. Organisasi yang baik membantu setiap pelayanan memahami tugasnya, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih baik. Selain itu, organisasi juga memudahkan koordinasi antara berbagai bidang pelayanan yang ada di dalam gereja. Dengan adanya organisasi yang teratur, gereja dapat mengelola pelayanan secara lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan jemaat secara maksimal. Dimensi yang kelima adalah dimensi ekologi administrasi gereja. Dimensi ekologi administrasi gereja berlandaskan pada Alkitab, teologi, dan doktrin yang mengajarkan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Dimensi ini menekankan pentingnya hubungan gereja dengan lingkungan di sekitarnya serta bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Gereja tidak hidup terpisah dari lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, gereja perlu memahami kondisi masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui dimensi ini, gereja diharapkan mampu menghadirkan kasih Tuhan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, kepedulian terhadap sesama, serta keterlibatan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, keberadaan gereja dapat memberikan dampak positif menjadi berkat bagi banyak orang.
Dimensi yang keenam dan dimensi yang terakhir adalah dimensi evaluasi kinerja gereja. Dimensi evaluasi kinerja gereja berlandaskan pada Alkitab, teologi, dan doktrin yang mengajarkan kita bagaimana pentingnya tanggung jawab dan kesetiaan dalam menjalankan pelayanan. Dimensi ini berfungsi untuk menilai dan mengukur hasil dari berbagai program serta kegiatan pelayanan yang telah dilakukan. Melalui evaluasi, gereja dapat mengetahui apakah tujuan pelayanan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Evaluasi juga membantu gereja melihat bagaimana keberhasilan yang perlu dipertahankan dan bagaimana kekurangan yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pelayanan yang lebih baik pada masa mendatang. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala atau secara bertahap, gereja dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaat dan masyarakat. Kesimpulannya adalah administrasi gereja baru merupakan suatu sistem pengelolaan gereja yang berpusat pada Allah, Yesus, dan juga Roh Kudus, serta berlandaskan pada Alkitab, teologi, dan juga doktrin yang benar. Dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin menjadi dasar utama bagi seluruh dimensi-dimensi lain, yaitu dimensi kebijakan gereja, dimensi manajemen, dimensi organisasi, dimensi ekologi, dan juga dimensi evaluasi kinerja gereja. Melalui setiap dimensi tersebut, gereja dapat menjalankan pelayanan secara teratur, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, gereja membina jemaat melalui kelas, pendalaman, karunia, dan melakukan identifikasi kepakaran atau karunia sumber daya insani jemaat untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap anggota. Proses ini bertujuan agar setiap jemaat dapat melayani sesuai dengan potensi dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut mengarah pada pemutusan, yaitu mempersiapkan jemaat untuk menjadi pelayan Tuhan yang mampu memberikan dampak positif bagi gereja, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar mereka. Dengan demikian, administrasi gereja baru tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelola organisasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun, membina, dan mengembangkan, dan juga mengutus jemaat dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan tentang administrasi gereja baru. Terima kasih dan shalom.